Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping dan yang lainnya mengikuti Penatua Xia ke Paviliun Wantong, tempat yang khusus menjual berita. Sudah banyak orang yang mengantri di sini, dan Chen Ping serta yang lainnya harus membuat janji sampai sore hari. Tetapi karena Penatua Xia ada di sana, beberapa orang bisa masuk dengan mudah. Elder Xia, mengapa kamu punya waktu untuk datang? Kali ini, salah satu anggota Paviliun Wantong bertanya dengan heran. Saya mengajak beberapa teman untuk menanyakan sesuatu. Apakah Penatua Sun ada di sini? Penatua Xia bertanya. Ini, di ruang belakang. Anggota Paviliun Wantong mengangguk dan berkata. Penatua Xia mengangguk sedikit, lalu memimpin Chen Ping dan yang lainnya ke belakang. Perjalanannya mulus dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Chen Ping hanya bisa menghela nafas, jika itu penting, melakukan sesuatu itu mudah. Penatua Xia membawa Chen Ping dan yang lainnya ke sebuah ruangan di belakang, di mana mereka melihat seorang pria parubaya kurus mengenakan pakaian linen kasar, sedang menulis sesuatu. Mendengar seseorang masuk, pria parubaya itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata dengan heran, Lao Xia, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke tempat saya? Silakan duduk. Pria parubaya itu berdiri dengan cepat. Old Sun, aku punya beberapa teman yang datang untuk menanyakan sesuatu. Kata Penatua Xia. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa pria parubaya dengan pakaian linen kasar di depannya sebenarnya adalah tetua Paviliun Wantong. Anda harus tahu bahwa Paviliun Wantong sangat kaya, dan sebagai sesepuh Paviliun Wantong, dia juga kaya. Tetapi pria parubaya kurus di depannya mengenakan pakaian linen kasar dan sepertinya dia sangat miskin. Penatua Sun memandang Chen Ping dan Master Sekte Jiang, lalu mengangguk dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Saya tidak berani mengatakan apapun tentang seluruh surga dan dunia manusia, tetapi di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang saya tidak tahu. Tuan Chen, ini Penatua Sun dari Paviliun Wantong kami yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi. Jika Anda ingin tahu, silakan bertanya. Penatua Xia berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu bertanya kepada Penatua Sun, Penatua Sun, apakah Anda tahu tentang Istana Guanghan? Tentu saja saya tahu. Saya mendengar bahwa Istana Guanghan ada ribuan tahun yang lalu, tetapi kemudian menghilang. Istana itu hanya muncul kembali di Gunung Tianmo dalam 6 bulan terakhir, dan seluruh istana Guanghan adalah pembudidaya wanita. Jawab Penatua Sun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung merasa bahagia. Dia juga mendengar orang suci dari istana Guanghan berkata bahwa istana Guanghan dihancurkan oleh iblis saat itu. Tampaknya Penatua Sun benar-benar mengetahuinya. Penatua Sun, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya di mana istana Guanghan berada. Saya ingin pergi ke istana Guanghan. Chen Ping bertanya dengan penuh semangat. Apakah Anda akan pergi ke istana Guanghan? Penatua Sun memandang Chen Ping, lalu tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda juga pergi ke sana karena reputasinya? Sejak kemunculan istana Guanghan, selalu ada rumor di pasar bahwa istana Guanghan wanita di istana Guanghan dia begitu cantik sehingga banyak biksu muda ingin melihat kecantikannya, berharap menemukan pendamping Tao. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa murid sejati di istana Guanghan tidak diperbolehkan untuk membentuk pasangan Tao. Hanya murid luar istana Guanghan yang dapat membentuk pasangan Tao. Namun demikian, banyak biksu muda yang pergi ke sana satu demi satu. Kami, Paviliun Wantong, juga telah membuka jalur ke Istana Guanghan. Akan ada kapal udara menuju Istana Guanghan, tapi jalur ini terlalu populer dan sudah dipesan. Jika Anda ingin pergi, saya khawatir itu akan memakan waktu lama, beberapa hari. Chen Ping tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Sun,
dia tidak menyangka istana Guanghan akan diketahui banyak orang hanya dalam waktu setengah tahun. Tapi wajar kalau dipikir-pikir, ada begitu banyak biksu wanita, dan konon mereka secantik yang abadi. Tentu saja banyak biksu yang ingin melihatnya. Bahkan jika Anda adalah seorang biksu di dunia para dewa dan manusia, Anda tidak dapat mengubah kebiasaan makan dan seks Anda. Ini adalah alam. Elder Sun, karena pesawat Anda sudah penuh dipesan, Anda dapat memberitahu saya arahnya dan saya sendiri yang akan pergi ke sana. Chen Ping berencana pergi ke istana Guanghan sendirian. Teman kecil penganut Tao, istana Guanghan terletak di ujung paling selatan Gunung Tianmo. Tertutup salju sepanjang tahun dan suhunya sangat dingin. Untuk menuju ke sana, Anda harus melewati bagian terdalam Gunung Tianmo. Perjalanannya kacau. Jika kamu ingin pergi sendiri, aku khawatir kamu tidak akan bisa mencapai istana Guanghan dan kamu akan terbunuh. Ada banyak pembudidaya iblis di kedalaman Gunung Tianmo, dan ada juga banyak pembudidaya biasa, yaitu tidak simen di sini. Selain itu, kamu hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Apalagi pergi ke kedalaman Gunung Iblis Surgawi, bahkan jika kamu berada di kaki Gunung Iblis Surgawi, kamu mungkin mati. Kamu harus berpikir jelas. Jika Penatua Xia tidak membawamu ke sini, aku tidak akan memberitahumu ini. Penatua Sun membujuk Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa titik paling selatan dunia manusia juga merupakan tempat yang sangat dingin. Sepertinya dunia sekuler, Antartika dan kutub utara dunia sekuler juga ditutupi dengan salju sepanjang tahun, yang dapat membekukan orang sampai mati keberadaannya, tetapi luas dunia surga dan manusia berkali-kali lipat dari dunia sekuler. Chen Ping juga tahu bahwa ada banyak pembudidaya iblis jauh di dalam Gunung Tianmo, dan mereka memang berbahaya, tetapi dia tidak bisa menunggu di sini selama beberapa hari hanya untuk naik pesawat. Sun Tua, sejujurnya, Tuan Chen ini baru saja menyembuhkan putriku dan bisa dianggap sebagai penyelamat putriku. Tolong kosongkan tempat duduk di pesawat. Penatua Xia memandang Chen Ping seperti itu dan berkata. Ketika Penatua Sun mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, Lao Xia, kamu bilang putrimu baik-baik saja, apakah dia baik-baik saja? Nah, itulah yang dilakukan Tuan Chen. Penatua Xia mengangguk. Namun, dia tidak memberitahu identitas asli Chen Ping, meskipun dia tidak bisa berurusan dengan Chen Ping atas pengorbanan 100 tahun aliansi penyegel iblis, dia tidak bisa menjamin bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama. Penatua Sun memandang Chen Ping dengan tidak percaya, dan matanya jelas berubah ketika dia melihat ke arah Chen Ping. Karena kamu adalah penyelamat putri Lao Xia, aku akan mengaturnya untukmu. Sebentar lagi akan ada pesawat yang menuju ke istana Guanghan. Kamu bisa mengikutiku. Aku secara pribadi akan bertanggung jawab atas pesawat yang menuju ke istana Guanghan. Petik 2. Bagaimanapun, ada banyak bahaya di kedalaman Gunung Tianmo. Banyak pembudidaya iblis yang mengincar pesawat kita di paviliun Wantong. Saya harus memastikan keamanan pesawat itu. Penatua Sun berkata kepada Chen Ping. Terima kasih, Penatua Sun. Chen Ping dengan cepat mengucapkan terima kasih. Penatua Xia juga melangkah maju dan menepuk bahu Penatua Sun dan berkata, terima kasih, Sun Tua. Ketika Anda kembali, datanglah ke rumah saya untuk minum. Hahaha, tentu saja. Penatua Sun tertawa dan berkata, Tuan Chen, mengapa kami tidak pergi bersamamu? Tanda seru. Bagaimanapun juga, ujung paling selatan Gunung Tianmo adalah tempat yang sangat keras, tertutup salju sepanjang tahun dan sangat sulit. Pemimpin Sekte Jiang mendekati Chen Ping dan berbisik. Ya, ayo pergi bersamamu agar kami bisa menjagamu. Ze Yan juga berbicara. Tapi Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte Jiang, perjalanan ini cukup merepotkanmu. Sekte jiwa iblis tidak dapat dikelola oleh siapapun. Saya bisa pergi sendiri. Chen Ping berbicara,
lalu melihat ke arah Zeyan dan berkata, Zeyan, kamu telah bersamaku begitu lama, dan sekarang tubuh fisikmu akhirnya pulih dan kamu dapat menjalani kehidupan normal. Jika kamu mengikuti Nona Jiang, kamu sedang jatuh cinta, jadi kamu bisa tinggal di sekte jiwa iblis. Jika ada kesempatan, kita bisa bertemu lagi. Tuan Chen. Zeyan tiba-tiba menangis, meskipun Chen Ping menghancurkan tubuh Zeyan dan memenjarakan jiwanya di lautan kesadaran. Namun Zeyan tidak menyalahkan Chen Ping, sebaliknya, dia sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Mengikuti Chen Ping selama ini, Zeyan memang telah berkembang pesat. Sekarang, dengan bantuan Chen Ping, dia telah memulihkan tubuh fisiknya, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dia juga menemukan pasangan Tao untuk berlatih bersama. Zeyan sangat beruntung. Mengapa pria dewasa masih menangis? Chen Ping menepuk bahu Zeyan dan tersenyum tipis. Itu tidak sepadan. Bagaimanapun, slip giok yang mengirimkan informasi jarang terjadi di mata orang lain, tetapi di mata Chen Ping, itu bernilai 1 sen. Tuan Chen, jika Anda bisa menggunakan saya untuk mendapatkan Zeyan, saya akan mati tanpa ragu-ragu. Bisakah Anda memberi saya beberapa slip giok untuk transmisi suara, sehingga saya dapat menghubungi Anda jika ada yang harus saya lakukan? Zeyan mengikuti Chen Ping dan berkata, dia dapat dengan mudah memperbaiki banyak slip giok pemancar suara. Tidak masalah. Chen Ping dengan santai mengeluarkan selusin slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Zeyan. Zeyan tersenyum dan menyingkirkan slip giok dari transmisi suara. Melihat pemandangan ini, pemimpin sekte Jiang dan Penatua Xia tercengang. Anda harus tahu bahwa slip giok transmisi suara ini adalah alat komunikasi yang paling nyaman di dunia surga dan manusia, tetapi harganya terlalu mahal dan tidak dapat digunakan oleh biksu biasa. Tapi Chen Ping mengeluarkan lebih dari selusin slip giok untuk transmisi suara sekaligus dan memberikannya kepada orang lain seolah-olah itu tidak berharga. Tuan Chen, ini, slip giok transmisi suara ini sangat mahal. Mengapa Anda memiliki begitu banyak? Sekte Master Jiang bertanya dengan kaget. Jika Jiang Yulian dan yang lainnya sedang diburu pada saat itu, jika slip giok dikirim di masa depan, mereka dapat segera memberitahu Master Sekte Jiang untuk memimpin orang-orang menyelamatkan mereka. Hanya saja mereka tidak memiliki slip giok untuk transmisi suara, apalagi mereka, bahkan seluruh sekte jiwa iblis tidak memiliki slip giok untuk transmisi suara. Aku punya banyak barang ini. Jika pemimpin sekte Jiang menyukainya, aku akan memberimu beberapa juga. Saat Chen Ping berbicara, dia mengeluarkan selusin batu giok lagi untuk transmisi suara dan menyerahkannya kepada pemimpin sekte Jiang. Master sekte Jiang tercengang saat dia memegang slip giok untuk mengirimkan pesan. Elder Xia dan Elder Sun juga melihatnya dengan kaget, mereka tidak mengerti mengapa Chen Ping mendapat begitu banyak slip giok untuk transmisi suara. Tuan Chen, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa Anda berikan kepada saya. Saya tidak ingin sia-sia. Konsumsi Anda di Paviliun Wantong dan perjalanan pesawat semuanya gratis. Dan dengan tokenku, kamu bisa melewati Paviliun Wantong secara gratis. Selama aku bisa pergi ke Paviliun Wantong, kamu boleh pergi. Penatua Xia mengikuti Chen Ping dengan ragu-ragu dan bertanya. Tentu saja, aku punya banyak barang ini. Chen Ping secara langsung memberi Penatua Xia selusin slip giok untuk mengirimkan pesan. Penatua Sun di samping menjilat bibirnya, matanya penuh rasa iri. Jika dia memiliki benda ini, dia dapat menghubungi keluarganya kapan saja saat berlari keluar. Bagaimanapun, Penatua Sun menghabiskan banyak waktu di luar, jadi berkomunikasi dengan keluarganya sangat merepotkan. Namun dengan transmisi suara jade slip, Anda dapat menghubungi kami kapan saja dan di mana saja. Melihat Penatua Sun seperti itu, Chen Ping tersenyum, mengeluarkan selusin slip giok untuk transmisi suara dan berkata, Elder Sun, saya perlu merepotkan Anda untuk menjaga Anda sepanjang jalan,
jadi saya akan memberikan Anda slip giok ini untuk transmisi suara. Penatua Sun segera sangat gembira. Dia mengambil slip giok transmisi suara dan mengangguk dengan putus asa, "Jangan khawatir, Tuan Chen, saya akan mengatur kabin kelas 1 untuk Anda, dengan sebuah kamar, dan Anda akan memiliki kamar sendiri." "Tuan Chen, bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak batu giok untuk transmisi suara? Anda harus tahu bahwa tidak banyak orang yang dapat memperbaiki benda ini, dan harganya mahal." Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan bingung. "Master Sekte Jiang, Tuan Chen adalah ahli mantra. Belum lagi mantra tingkat rendah seperti slip giok transmisi suara, bahkan mantra tingkat tinggi pun dapat dengan mudah disempurnakan oleh Tuan Chen." Zeyan berkata sambil tersenyum. "Apa?" Pemimpin Sekte Jiang tercengang. "Anda harus tahu bahwa ahli mantra, ahli formasi, termasuk apoteker, sangat langka di dunia para dewa dan manusia." Tapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping bisa menggabungkan semua hal ini menjadi satu orang. Tidak hanya dia seorang ahli formasi, tapi dia juga seorang ahli pengobatan dan ahli mantra. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Selain itu, Chen Ping, yang memiliki tingkat kultivasi alam kesengsaraan tingkat ketiga, tidak takut dengan alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Pertarungan lompatan katak seperti ini jarang terlihat di dunia surga dan manusia. Dari sudut pandang ini, Chen Ping adalah seorang jenius di antara para jenius. Penatua Xia juga terkejut. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Chen Ping mengenali formasi 10.000 jiwa, menghancurkan formasi, dan menyelamatkan jiwa putrinya. Sekarang Chen Ping masih menjadi ahli mantra, yang sangat mengejutkan.